Tahukah kamu bahwa penuaan kulit merupakan kondisi yang ditandai dengan munculnya flek hitam, penurunan elastisitas kulit, dan munculnya kerutan? Menurut data RH Corrector, 76 wanita Indonesia mengalami gejala penuaan dini pada kulit. Selain itu, pertumbuhan nilai pasar produk anti-aging diprediksikan meningkat dari 58 miliar US dollar pada tahun 2024 menjadi 63 miliar US dollar pada tahun 2025. Produk anti-aging yang tersedia saat ini umumnya mengandung retinol dan turunannya. Namun, penggunaan retinol dapat menyebabkan kemerahan, iritasi, dan pengelupasan pada kulit. Tocotrienol Rich Fraction atau TRF dapat menjadi alternatif yang lebih aman dalam menghambat penuaan kulit melalui kemampuannya dalam mengurangi produksi ROS, menghambat aktivitas tirosinase, dan melindungi sel dari kerusakan atau apoptosis. TRF merupakan campuran isomer vitamin E yang terdiri dari tocotrienol dan tocopherol. TRF mengandung lebih banyak tocotrienol yaitu sekitar 75% dibandingkan dengan vitamin E konvensional yang umumnya hanya mengandung tocopherol. Tocotrienol memiliki ikatan isoprenoid tak jenuh sehingga memiliki kemampuan antioksidan yang lebih kuat. Tocotrienol dan tocopherol banyak terkandung dalam minyak sawit yaitu sebesar 500 hingga 800 mg per kilogram. Berdasarkan tinjauan terkait keamanan, khasiat dan bahan bakunya yang melimpah, maka TRF berpotensi untuk dikembangkan dalam produk anti-aging topikal seperti serum dan krim. Walaupun tocotrienol memiliki permeabilitas yang baik, namun memiliki kelarutan yang rendah, sehingga dapat menyebabkan masalah homogenitas dan stabilitas ketika TRF akan diformulasikan dalam bentuk serum dan krim. Sehingga diperlukan sistem yang dapat meningkatkan kelarutan tocotrienol. Mikroemulsi menjadi solusi yang dapat meningkatkan kelarutan tocotrienol karena telah terbukti dapat meningkatkan kelarutan berbagai senyawa lipofilik. Mikroemulsi merupakan sistem campuran yang terdiri dari air dan minyak, di mana pada riset ini tocotrienol akan terlarut di dalam fase minyak. Fase minyak akan distabilkan oleh adanya surfaktan dan kosurfaktan. Mikroemulsi memiliki keunggulan berupa kemampuan solubilisasi yang tinggi, ukuran partikel yang berskala nano, dan stabilitasnya yang tinggi. Selain itu, mikroemulsi membantu menghantarkan tocotrienol untuk menargetkan melanosit yang terletak pada stratum basal di epidermis bagian dalam. Mikroemulsi dapat dibuat dengan metode spontaneous emulsification, di mana metode ini membutuhkan lebih sedikit energi dan membutuhkan peralatan yang sederhana. Serum dan krim yang diaplikasikan pada kulit akan melepaskan mikroemulsi dari basisnya dan mikroemulsi akan terpenetrasi ke dalam kulit. Dalam kulit, mikroemulsi akan kontak dan terlarut dalam cairan interstisial kulit. Setelah itu, mikroemulsi akan melepaskan senyawa tocotrienol dan menargetkan melanosit. Pada riset ini, senyawa tocotrienol ditargetkan dapat berikatan dengan protein yang berperan dalam proses penuaan pada kulit, yaitu KEAP1, MITF, dan TYRP1. Sehingga pada riset ini akan diketahui bagaimana energi ikatan dan residu asam amino yang terlibat antara protein target dan senyawa tocotrienol secara in silico. Adapun tahapan penelitian ini meliputi uji in silico, pemisahan TRF dari CPO, analisis kadar tocotrienol dalam TRF, formulasi dan karakterisasi mikroemulsi, uji penghambatan radikal bebas mikroemulsi, uji penghambatan tirosinase mikroemulsi, uji penghambatan melanogenesis mikroemulsi, formulasi dan evaluasi serum, formulasi dan evaluasi krim, dan uji in vivo.
TRF diperoleh dari CPO melalui proses saponifikasi dan analisis HPLC menunjukkan bahwa gamma tocotrienol merupakan isomer yang dominan. TRF kemudian diformulasikan ke dalam 3 formula mikroemulsi minyak dalam air, yaitu ME1, ME2, dan ME3. Hasil karakterisasi menunjukkan bahwa ME2 merupakan formula yang paling optimal. ME2 juga menunjukkan efisiensi enkapsulasi tertinggi dan peningkatan kelarutan TRF hingga 51 kali. Formula ME2 selanjutnya dikembangkan menjadi sediaan serum serta sediaan krim. Seluruh bahan ditimbang secara akurat untuk menghasilkan formulasi serum dan krim yang stabil dan homogen. Bahan yang termasuk dalam fase minyak dicampurkan. Selanjutnya dilakukan proses sonikasi untuk membantu meningkatkan homogenitas campuran dan memperbaiki distribusi bahan di dalam sediaan. Secara terpisah, fase air dibuat dengan melarutkan bahan yang mudah terdispersi dalam air hingga homogen. Kedua fase kemudian dicampurkan secara perlahan sambil dilakukan pengadukan hingga terbentuk sediaan yang stabil dan merata. Sediaan yang telah terbentuk kemudian dikemas untuk selanjutnya dilakukan pengujian. Hasil evaluasi fisik menunjukkan bahwa SME2 dan KME2 merupakan formula paling optimal dengan homogenitas, viskositas, daya sebar, daya lekat, pH yang seimbang dan stabil selama penyimpanan. Selanjutnya dilakukan pengujian aktivitas anti-aging secara in vivo menggunakan tikus putih yang dipaparkan sinar UVB. Hasil pengujian menunjukkan bahwa SME2 dan KME2 mampu meningkatkan kelembapan kulit, meningkatkan kepadatan kolagen dermis, menurunkan deposisi melanin, serta mempertahankan ketebalan epidermis. Selain itu, screening awal pada manusia menunjukkan bahwa SME2 dan KME2 mampu meningkatkan kelembapan kulit tanpa menimbulkan tanda iritasi setelah penggunaan. Oleh karena itu, penelitian ini telah berhasil mengembangkan sediaan serum dan krim berbasis mikroemulsi TRF dari CPO yang memiliki aktivitas anti-aging yang telah terbukti efektif dan aman, sehingga berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Kami ucapkan terima kasih kepada BPDP dan Kementerian Keuangan atas penandaan riset yang telah diberikan, serta Universitas Tanjung Pura atas dukungan fasilitas yang diberikan. Sustainable Beauty Power by Palma Skin.